Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nisa Nurmolidiana Abdullah, salah satu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang hubungan antara media dan masyarakat. Apa itu media? Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Sedangkan pengertian daripada media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan juga televisi. Karakteristik daripada media massa yaitu bersifat lembaga, bersifat satu arah, meluas dan serempak, memakai peralatan teknis dan mekanis, kemudian bersifat terbuka. Menurut Romelty, media online secara umum itu adalah jenis atau format media yang dapat diakses melalui internet yang berisikan teks, foto, video, dan juga suara. Karakteristik dari media online yang pertama adalah kapasitasnya luas. Yang kedua, pemuatan dan editing naskahnya bisa dilakukan kapan saja. Yang ketiga, jadwal terbit bisa kapan saja dan setiap saat. Kemudian cepat, menjangkau seluruh dunia, aktual, update, interaktif, terdokumentasi, dan yang terakhir terhubung dengan sumber lain. Terdapat 4 jenis hubungan di antara media dan masyarakat, menurut Rosenberg pada tahun 1981 di dalam McWiles di tahun 2010. Yang pertama itu saling ketergantungan, yang kedua idealisme, yang ketiga materialisme, dan yang keempat otonom atau tidak ada keterikatan. Media disebut juga sebagai perantara, karena bisa digunakan sebagai jendela, sebagai cermin, sebagai filter dan gatekeeper, kemudian alat bantu, untuk menginterpretasi bagaimana kita harus bersikap, lalu sebagai forum penyampai pendapat, alat diseminasi informasi, dan juga partner dalam acara interaktif. Terdapat tema-tema utama di dalam teori media. Yang pertama itu kekuasaan dan ketidaksamaan, di mana media itu tergantung pada struktur kekuasaan politik dan ekonomi, karena media memiliki nilai dan biaya. Yang kedua, identitas dan integrasi sosial, di mana media itu sangat menarik dan dapat mengarahkan perhatian publik, kemudian persuasif dan bisa mengarahkan opini juga kepercayaan. Yang ketiga, ada perubahan sosial. Contoh-contoh dari perubahan sosial itu adalah penyebaran agama ke Indonesia, perubahan kepercayaan, emansipasi wanita, pemikiran masyarakat yang semakin kritis, kemudian gaya berkomunikasi, cara hidup, cara berpakaian, akulturasi budaya, munculnya sektor industri dan juga inovasi pada bidang pendidikan. Yang keempat adalah ruang dan waktu. Jadi komunikasi itu dianggap memiliki ruang dan waktu, sehingga bisa membangun jembatan dan diskontinuitas pengalaman-pengalaman yang terpisahkan oleh ruang dan waktu. Jadi itulah beberapa poin penting pada hubungan media dan masyarakat. Teman-teman dapat membaca buku atau referensi lain sebagai menambah pengetahuan dari kedalaman materi. Sekian dari saya, terima kasih.